Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Telutizen, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya buat kamu yang sekarang lagi ada di rumah atau dimanapun berada. Dan pastinya sekarang kembali lagi di Tell You Talk episode ke-20. Nah, episode kali ini banyak banget bahasan yang seru banget yang bisa disimak sama Telutizen sambil santai-santai di rumah, pastinya barengan sama Ama Ranufa. Nah, di samping Ama ini sudah ada Bapak Khairul Anwar, betul ya Pak ya? Betul Mbak. Ini kalau yang anak Tell You ya pasti udah tahu banget, Telutizen pasti udah kenal banget. Harusnya ya, harusnya udah kenal banget sama Bapak Khairul Anwar. Ama sedikit membahas tentang Pak Khairul ini, bahwa Pak Khairul ini penemu, pembuat 5G ya Pak ya? Atau gimana Pak sebetulnya? Penggagas atau gimana sebetulnya Pak? Iya, kalau dari teknologi basic dari 4G, ya bolehlah kalau basicnya saja, tapi kalau secara keseluruhan itu tidak ditemukan oleh satu orang kalau 4G. Banyakan ya Pak? Banyakan. Bapak mengembangkan atau gimana Pak? Saya menemukan konsep double fast Fourier transform. Mungkin nanti ada adik Telutizen kalau udah belajar di sini ya, nanti akan belajar bagaimana fast Fourier transform atau FFT. Jadi saya menemukan telekomunikasi yang menggunakan double FFT di transmitter dan di receiver. Oke. Gampangannya begitu, Pak. Oke, itu singkatnya ya. Kapan kira-kira 5G akan ini, Pak? Nah, untuk 5G, tadi kita berbicara 4G. Nah, 4G 2010, nah 5G 2020. Belum tapi ya, Pak ya? Belum, kalau di Indonesia belum. Oh iya. Nah, 4G itu lebih bagus daripada 5G, lebih bagus daripada 4G. Betul. Ya. Dan kecepatannya juga lebih tinggi, kemudian konsep dasarnya itu masih mirip dengan 4G, tapi dia lebih fleksibel, lebih besar, lebih mengakomodasi aplikasi untuk masyarakat. Akhir tahun ini mudah-mudahan tuh Pak Akhir tahun ini saya berharap Indonesia bisa implementasi dan ada yang bisa dikomersialkan di akhir tahun 2020. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Khairul ini di Tell You di lembaga yang sebelumnya aja dulu ya Pak ya, saya sebutkan ya Pak ya, dosen juga dan Direktur Research Center for Advanced Wireless Technologies atau EDWITECH Telkom University, dan bulan Juli lalu sudah disahkan ya Pak ya, secara sudah diakui secara nasional oleh Indonesia tentunya menjadi apa Pak berarti sekarang menjadi berganti? Pusat unggulan iptek perguruan tinggi nasional. Jadi sekarang udah secara nasional, nggak secara Tell You doang ya Pak ya, nggak lokal doang ya. Sekarang sudah diakui secara nasional tentunya. Nah sekarang bahasan kita nih ya, karena sekarang ini kan selama kurang lebih 3-4 bulan ini ya, mahasiswa-mahasiswi di Telkom University dan di seluruh Indonesia, bahkan mulai dari PAUD, TK juga sekarang daring ya Pak ya, online semuanya ya. Jadi pembelajaran semuanya online, daring. Nah, banyak yang mengeluhkan sebetulnya masalah sinyal, kuota. Nah, Oma sekarang bakal bahas hal yang katanya bahkan ini tuh gratis, nggak ada kuota-kuotaan ya Pak ya, dan katanya sinyalnya bakal tetap stabil katanya nih. Tapi sebelum itu nih ya, Ama mau nanya dulu nih ya tentang Bapak sendiri nih di EDWITECH atau sekarang AIKOM. AIKOM ya. Dan tadi katanya AIKOM ini ada serapan juga bahasa Jepang ini ya. Luar biasa di AI ya Pak ya. Iya, AI itu dari bahasa Jepang itu cinta, cuman AI juga bisa dimaknai sebagai advanced intelligence dan juga artificial intelligence, dan kita gunakan untuk nama dari pusat penelitian kita ya, atau pusat unggulan iptek Indonesia ini di Telkom University, namanya AIKOM. Dan Telutizen ya, AIKOM ini melakukan penelitian utamanya adalah untuk artificial intelligence dan untuk telekomunikasi ya, jadi gabungan dari AI dan komunikasi. Dan hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Telkom University. Kenapa? Karena ciri khas dari pusat unggulan iptek itu adalah satu topik dan tidak boleh overlap dengan kampus-kampus lain. Jadi itu hanya ada satu di Telkom University doang, dan sudah diakui secara nasional sekarang ya. Dan kenapa kita menggunakan nama AIKOM? Karena kita memprediksi untuk 6G tahun 2030 itu nanti telekomunikasi menggunakan AI. Jadi kita mempersiapkan dari tahun ini untuk 6G tahun 2030.
Oke, mudah-mudahan lancar semuanya Amin, Pak ya. amin. Nah, sekarang kembali lagi ke pembahasan yang utama kita nih Pak ya. Tadi Ama sedikit sudah bahas ya bahwa perkuliahan sekarang secara online dan banyak yang mengeluhkan tentang kayak kuota dan lain-lain sebagainya ya. Tapi kan pastinya untuk menunjang perkuliahan ini semuanya harus aman-aman, lancar-lancar aja Pak ya secara online ini. Ya, Nah, Ama juga pengen tahu nih kan katanya Telyu juga mengembangkan teknologi telekomunikasi dan boleh diceritakan juga Pak tentang teknologi telekomunikasi yang dikembangkan ini Ya. nih, Pak, seperti apa? Baik, ini kita siap-siap ya, jadi saya tidak akan berusaha terlalu teknis. Jadi kami di Telkom University mengembangkan 3 teknologi. Ya. Yang pertama adalah kami sebut sebagai OTH atau Over the Horizon Communication. Jadi kita bisa melakukan komunikasi dengan jarak di atas, kalau satu hop sampai 2.600 km. Jadi misalkan dari Bandung ke Sumbawa itu bisa satu hop. Oke. Atau kalau misalkan kita ke luar misalkan Kalimantan atau Sulawesi, saya sudah coba misalkan ke Ternate itu 3.800 ya, sekitar atau 3.500 3.800 km itu target dari OTH. Jadi kita langsung lompat dari Jawa ke luar Jawa. Kemudian di sana nanti disebarkan, itu teknologi pertama. Oke. Terus kemudian teknologi kedua ya, Teljutizen, kita mengembangkan MCRBS, yaitu singkatan dari Mobile Cognitive Radio Base Station. Ini sudah kita kembangkan sejak tahun 2018, tapi saya desain waktu saya di Jepang tahun 2015. Ya, jadi ini untuk awalnya adalah untuk disaster. Jadi ketika ada disaster maka semua listrik mati dan BTS mati. Ya, korban yang masih punya handphone itu saya nggak bisa connect gitu. Nah, kami mengusulkan teknologi namanya MCRBS. Awalnya itu, tapi karena sekarang di COVID-19 kita urgent untuk pendidikan, itu nanti kita modif ya, dari yang awalnya untuk bencana menjadi untuk komunikasi di keadaan normal. Dan itu sebenarnya lebih mudah karena di keadaan normal kita ada listrik kan, tapi di bencana kita tidak ada apa-apa. Jadi kita udah mengusulkan 3 algoritma untuk bencana, tapi karena untuk COVID insya Allah lebih mudah karena keadaan aman. Betul. Hanya tidak ada koneksi internet aja. Itu teknologi kedua. Nah, teknologi ketiga itu kita mengusulkan pembuatan software dari perangkat-perangkat yang awalnya hardware. Ya, kita di teknologi ketiga ini kita mendapat dukungan dari TIP Lab karena Telkom University menjadi perguruan tinggi pertama yang menjadi member dari TIP di Asia Tenggara dan ke-14 di dunia. Ya, jadi di Asia Tenggara kita nomor 1, jadi kita akan menjadi percontohan juga di Asia Tenggara dan ke-14 di dunia. Dan ini gabungan dari operator seluler seluruh dunia juga, jadi kita harus berstandar internasional. Lab kita standar internasional, layout ruangan standar internasional. Dan di yang ketiga ini saya berharap kita bisa mendukung yang pertama dan kedua. Amin, amin, amin. Dan melibatkan anak-anak dari Telkom University maupun dari kampus-kampus lain. Oke, yang utama dulu aja yang ada di sekitar sini ya Pak ya. Kalau boleh tahu di mana Pak kantornya berarti? TIP Lab nanti di dekat di lab saya di gedung elektro. Jadi kita bikin gedung khusus untuk TIP Lab karena ini harus berstandar internasional. Betul. Insya Allah nanti akan segera diresmikan oleh Kominfo juga. Tahun ini? Mungkin bulan ini atau bulan-bulan ini. Oke, baik. Mudah-mudahan semuanya lancar ya Amin, Pak ya. amin. Nah, kalau untuk melatar belakangi kenapa dikembangkan teknologi informatika ini tadi juga sebetulnya sama Bapak udah dibahas juga ya. Awalnya karena ada untuk bencana alam dan lain sebagainya, dan sekarang karena ada COVID-19 kita juga dimodif Tapi akhirnya ya. kita bisa jaga juga untuk bencana ya. Jadi nanti ketika diterapkan di daerah-daerah rural itu juga bisa untuk membantu bencana, jadi double function. Oh, terbaik ya. Ya. Kalau untuk cara kerjanya sendiri Pak, teknologi ini seperti apa Pak? Nah, untuk cara kerja ya, ini pertama kita harus comply dengan aturan internasional di 3GPP ataupun ITU. Jadi kita sekarang kita membahas itu semua dan insya Allah nanti kita comply untuk yang teknologi pertama. Terus yang kedua, ya, kalau untuk kebencanaan ya, untuk kebencanaan ada 2 mode. Yang pertama adalah mode normal. Mode normal itu kita menggunakan jaringan yang ada, ya.
Jadi masyarakat tidak perlu switch ke frekuensi yang ada, jadi pakai frekuensi original itu. Cara pertama mode normal. Cara kedua adalah mode ad hoc. Mode ad hoc itu ya, seandainya di mode normal tidak bisa, ya, kemudian kita switch ke satu frekuensi yang itu dipakai untuk semua generasi. Jadi kita tidak membatasi 2G, 3G, 4G maupun 5G di masing-masing frekuensi, di tiap-tiap frekuensi, tapi semua menjadi satu dan alat kami bisa membedakan mana 2G, mana 3G, mana 4G, mana 5G. Menyesuaikan berarti, Menyesuaikan. Pak? Oke. Wow. Jadi kan kalau sekarang kayak dipaksakan mungkin Ya. ya yang biasa kita pakai kan Ya. untuk bisa 4G. Sekarang itu Pak. beda-beda. Beda-beda ya? Nah, jadi 2G frekuensinya ini, 3G ini. Ah, Nah, oke. jadi teknologi kami bisa, seandainya nanti digabung masih bisa. Oke, baik. Kalau sekarang kan kayak memaksakan Ya, banget ya Pak ya. ya, kita jadi makanya lelet dan lain Ya. sebagainya. Kalau nanti nggak akan ya Pak ya? Mudah-mudahan insya Allah. Amin, 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 amin. Wow, ini terbaik ya. Mudah-mudahan nggak cuma buat yang anak-anak online doang nih. Buat semua kita juga bisa Amin, kepake insya Allah. banget ya. Dan untuk persiapannya sendiri kan ini kayaknya sebelum 2020 ya Pak ya berarti ya? Iya, berarti sebelum Januari, sekarang udah 2020 Pak. Sebelum, maksudnya untuk persiapannya sebelum berarti? Iya, persiapannya kemarin, jadi dari tahun 2018. Oh 2018 Nah, untuk tapi kan kita tidak menduga ada COVID. Nah. Jadi kita memang awalnya memang untuk bencana gitu. Iya betul. Tapi kan ada COVID dan kami berfungsi untuk itu juga, jadi insya Allah mudah kita switch. Oke, nah Bukan switch sih, modif. dimodifikasi pengembangannya Ya. juga dipercepat juga Ya, kah atau gimana dipercepat. Pak? Berarti Saya percepat juga. Persiapannya udah sampai mana nih Pak Sekarang sejauh ini berarti? problem kami adalah frekuensi saja. Tapi alhamdulillah dari Kominfo sudah diizinkan untuk percobaan saja itu sampai 4 bulan di 3,5 giga. Dan besok pagi itu Kominfo akan datang ke lab kami di ICOMS untuk percobaan 5G. Dan antenanya udah dipasang di gedung elektro. Wah, sudah Antena dipasang. 5G. Iya. Ah, Kami oke. siapkan sebelum COVID kemarin sebenarnya. Dan eksperimen, harus langsung eksperimen, tapi karena kita harus WFH, kita tunda dan besok insya Allah kita survei dan Kominfo dari Opsel akan datang ke Telkom University untuk Wah, eksperimen. untuk mengecek juga ya. Kita mungkin yang pertama di Indonesia. Wah, tepuk tangan dong, luar biasa ya. Kira-kira nih Pak berarti udah bisa dipakai kapan Pak? Kalau untuk komersial ya, kalau komersial itu tergantung kepada operator kalau komersial. Oke. Tetapi secara teknologi, secara infrastruktur kita insya Allah siap, mungkin ya boleh dibilang saya nggak berani juga kalau misalkan memberi jaminan ini. Tapi akhir tahun ini insya Allah siap. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan ya. Nanti kalau nggak tepat malah dikomplain sama Iya. netizen. Ya. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini Mudah-mudahan akhir tahun dan seandainya lebih cepat kan lebih bagus. lebih bagus, betul. Kita doakan aja mudah-mudahan secepatnya, bahkan bulan September. Amin, amin, amin ya. Nah, kalau sekarang nih Pak ya kan, ini juga pasti akan disebarluaskan secara komersial juga nih Iya. kan ya Pak ya. Nah, kalau untuk persiapannya sendiri nih, udah ada berapa dana yang dikeluarkan dan juga dari manakah sumber-sumber dana tersebut? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk pendanaan utamanya dari LPDP, kami dapat dari LPDP. Jadi ada 3 pendanaan. Yang pertama dari LPDP. Awalnya memang yang membiayai LPDP Rispro. Oke. Nah, itu dari tahun 2018 dan ini tahun kedua dan alhamdulillah everything is fine. Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus yang kedua, proyek ini juga didanai internasional dari ASEAN, ya, dari Oke. Jepang. NICT mendanai proyek ini. Oke. Dan kami tambahi untuk drone. Jadi seandainya ini kalau bencananya ya, seandainya nggak bisa jalan, mobil nggak bisa jalan, jadi antena taruh di mobil. Kalau misalkan ada gedung nanti nggak bisa jalan, nanti kita lepas drone. Oke. Itu yang dibiayai oleh ASEAN. Nah, yang ketiga itu dibiayai oleh DP, insya Allah. Baru pekan lalu DP kesini dan insya Allah akan memberikan dana besar juga. Ya. Jadi yang paling besar LPDP, kemudian DP, kemudian dari ASEAN. Ya, dari 3 pendanaan itu insya Allah bisa menjadikan kita membantu anak-anak adik-adik kita di rural area dan juga untuk membantu untuk kebencanaan. Boleh sebutkan nggak Pak nominalnya totalnya? Nominal Kira-kira aja deh kalau Pak. dari LPDP per tahun 1,6 miliar, dari Dikti 1 miliar, dan Alhamdulillah. dari ASEAN 600 juta. Alhamdulillah ya. Wah, luar biasa ya totalnya ya, lumayan lah ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Aman ya tapi ya Amin, Pak ya. amin, amin, ya, Aman insya ya. Allah, aman. Kalau ada mungkin yang mau menambahkan boleh ya Pak ya.
Boleh. Boleh. Dengan sangat terbuka senang ya Pak sekali ya. ya, senang Boleh langsung hubungi aja Pak Hoirul berarti ya. Nah kalau untuk support nih dari pemerintah dan industri juga ya Pak ya, dalam pengembangan teknologi telekomunikasi ini tentunya untuk membantu pembelajaran online di Indonesia seperti apa Pak? Support untuk Dikti ya tadi karena kami mengembangkan infrastruktur telekomunikasi tadi dari dana tadi, insya Allah nanti kami akan usahakan maksimal ya untuk dari Dikti menjanjikan 1 miliar tadi. Amin amin Yaitu support dari segi pendanaan. Terus yang kedua adalah support dari bantuan yang non finansial, misalkan nanti membantu untuk membuat aturan, misalkan mempermudah agar alat-alat kami ini dipakai oleh operator seluler. Ya, saya mengusulkan seandainya operator seluler itu menggunakan 99% produk lain, maka minimal 1% lah produk kita dan bersedia. Itu bantuan yang Mas Dikti bersedia membantu. Terus yang ketiga, saya juga mengusulkan untuk anak-anak yang cerdas gitu ya, untuk diberi beasiswa oleh Dikti, bisa ditaruh di lab saya atau di lab Dikti, tapi mengembangkan teknologi yang kita perlukan. Oke. Jadi bisa S2 atau S3 nanti kami bimbing. Nah itu Dikti juga bersedia. Itu sih yang mereka sampaikan kepada kami, mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan. Amin amin amin, mudah-mudahan. Jadi anak bangsa juga Pak ya bisa ikut andil ya untuk bangsa sendiri. Betul, tentunya Pak ya. Untuk industri sendiri seperti apa Pak? Untuk industri mungkin dari teknologi yang ketiga tadi ya, dari TIP Lab itu saya akan memerlukan banyak programmer kayak untuk TIP Lab. Jadi ini yang diperlukan oleh Dikti selain memberikan akses kepada rural area, itu juga memberikan pekerjaan untuk yang baru lulus sekarang, kan kasihan yang sekarang lulus kondisi seperti ini. Iya, nah betul. itu saya menawarkan di TIP Lab, saya perlu programmer banyak untuk desain BTS tadi. Oke. Ya, jadi ketika saya sampaikan kepada mereka ya, insya Allah mereka juga welcome ya, dan ini adalah potensi yang bagus dan meminta saya untuk menuliskan dalam dokumen, dan sekarang sedang saya tuliskan kira-kira bisnis plan-nya seperti apa, perlu berapa talent Indonesia yang untuk di sini, dan nanti kalau ini sukses saya yakin akan dipakai oleh TIP Lab dari negara lain. Wah. Ya, mudah-mudahan Mbak, mohon doanya. Amin 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 amin. Berarti yang lagi pada pengangguran ya, fresh graduate di luaran sana yang angkatan corona nih. Boleh nih. Boleh berarti kalau Bapak kalau mau teman-teman nih pengen tahu informasinya, mungkin nanti bakal ada open recruitment kah atau seperti apa? Iya, saya berencana seperti itu. Nanti kami akan diskusikan dengan Facebook, karena kan pendanaan yang online ini dari Facebook dari Amerika dan dari CSMA untuk yang TIP Lab dan namanya adalah Open Run. Jadi Open Run itu kita bebas vendor, maka ini kesempatan yang besar untuk anak-anak Indonesia bisa berkontribusi dalam pengembangan teknologi di negara kita sendiri. Nah itu dia. Dan saya melihat ini momen yang sangat tepat karena produk dari luar susah masuk kondisinya sekarang. Betul. Jadi ini adalah momen timing yang paling tepat untuk kita membuat teknologi sendiri. Betul. Amin amin, mudah-mudahan semuanya terberdayakan juga ya. Amin. Dan untuk pengembangan teknologinya ini berarti dilakukan di mana saja Pak? Daerah mana juga? Untuk aplikasi ya, jadi untuk dikembangkan di Telkom University. Kalau seandainya nanti ini sudah sukses dan bagus, saya pengen ini dikopi oleh kampus-kampus lain dan dikembangkan. Untuk sementara kami koordinasi dengan Dikti, belum ditentukan areanya, tapi saya sudah minta 3 jenis area. Yang pertama adalah dekat kota. Kalau dekat kota nanti kami pakai teknologi satu relay. Kalau kemudian agak jauh dari kota tapi masih dalam satu pulau, kami akan pakai beberapa relay. Nah kalau sudah luar pulau, kami pakai teknologi OTS tadi. Oke. Jadi lebih menjangkaunya lebih luas juga ya Pak ya? Dan Dikti sekarang sedang membahas mana kota yang urgent, karena kan jangan sampai satu alat itu di situ ternyata mahasiswanya cuma satu. Nah iya Pak, nah itu gimana Pak berarti? Jadi sekarang saya sedang minta data kepada Dikti ke daerah mana yang paling banyak mahasiswanya dan itu nanti diprioritaskan. Oke, jadi ke pelosok-pelosok pun menjangkau ya tetap ya Pak ya. Tapi yang sampai kayak tadi yang Bapak bilang juga ya, ternyata kita sudah mengusahakan jauh-jauh malah satu orang ya. Oke, baik. Jadi mungkin sekarang juga sambil pencari
juga ya Pak ya. Ada di mana-mana kah saja yang memang membutuhkan ya. Tapi sejauh ini masih untuk mahasiswa-mahasiswi aja gitu Pak, nggak untuk kayak anak-anak sekolahan. Nanti termasuk. Oke. Termasuk. Jadi kan misalkan dalam satu kampung gitu ya, kita berikan komunikasi dari kota sini ya ke mereka, nanti mereka disebar. Oke. Sebenarnya bisa boleh pakai wifi atau boleh broadcast pakai TV, ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini kalau untuk nggak bisa pakai kuota kayak gitu-gitu gratis ini itu bisa gimana, Pak? ada dua mode. Yang pertama tanpa kuota. Kalau tanpa kuota bisa satu hop. Iya. Tapi kalau pakai kuota nanti kalau nyambung kepada jaringan operator maka nanti pakai kuota. Oke. Tapi kan yang bayar tidak harus masyarakat. Bisa alat kami nanti dikasih perhitungan kuota di situ. Intinya yang bayar di pemerintah sendiri gitu. saya berharap begitu. Oke, baik. Nah, ini karena yang diharapkan semua orang gitu, maksudnya untuk apalagi orang tua juga kan sekarang udah pada nggak kerja ya Pak ya. Jadi mungkin membutuhkan ada ya kan di kuota aman ya nanti ya mudah-mudahan ya. Nggak akan ada lagi yang mengeluhkan sinyal jelek juga ya atau kuota habis ya Pak ya. Mudah-mudahan secepatnya nih. Ama juga doakan semuanya juga mengaminkan ya. Mudah-mudahan ini cepat terrealisasikan ya Pak ya. Nah untuk terakhir berarti harapan dari Bapak Khairul sendiri nih untuk pengembangan teknologi telekomunikasi ini untuk membantu pembelajaran online di Indonesia tentunya seperti apa Pak? Iya, jadi ada dua harapan. Yang pertama adalah saya ingin semua pihak membantu. Jadi tidak ada, insya Allah kita semua satu visi ya. Jadi semua membantu karena kita yakin kalau sendirian nggak bisa. Iya betul. Ya, jadi yang pertama saya mohon dukungannya dan bantuannya. Kalau bisa apa disampaikan ya. Terus yang kedua adalah kendala teknis ya. Jadi problem dari telekomunikasi itu frekuensi. Betul. Jadi saya juga mengharapkan dari pemerintah kalau ada frekuensi yang available ya nanti diinformasikan. Saya juga akan komunikasi juga, saya menanyakan frekuensi yang available berapa. Nanti kami desain teknologi di frekuensi itu. Oke. Ya. Baiklah Pak. Harapannya mudah-mudahan juga yang pasti semua mahasiswa-mahasiswa atau seluruh pelajar di Indonesia juga bisa belajar dengan tenang ya Pak ya, dengan adanya teknologi ini juga ya. Mungkin ada tambahan lagi Bapak yang ingin disampaikan buat Telutizen? Untuk Telutizen ya, ada dua harapan dan request. Jadi yang pertama karena sebagian besar nanti kuliahnya online ya. Jadi saya mengharapkan Telutizen untuk serius juga di rumah ya, untuk belajar mengerjakan tugas ya. Karena problem dari pendidikan jarak jauh adalah kita tidak bisa kontrol 100%. Jadi saya mengharapkan Telutizen untuk bisa disiplin ya, sehingga nanti Telutizen bahagia, kita dosen-dosen juga bahagia. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah jangan lupa untuk terus berinovasi ya. Dan berinovasi itu bisa datang dari bidang mana saja ya, datang kapan saja, dan kemudian mengimprove, kemudian menyampaikan juga kepada kami, ke dosen-dosen di sini, mungkin bisa kami bantu. Nah ini dua harapan ini yang saya harapkan untuk kita bisa maksimalkan selama WFH dan selama kita menghadapi pandemi COVID-19. Oke, baik. Bapak Khairul, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama, Mbak. Kembali bekerja sekarang? Atau pulang aja? Sekarang harus menguji. Menguji sidang. Baiklah kalau begitu Bapak sehat selalu, bahagia selalu. Sampai berjumpa lagi Bapak. Sampai berjumpa lagi. Dan mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi udah jadi. Amin. Ya, amin. Baik Bapak, terima kasih. Sampai ketemu lagi Bapak. Sama-sama. Itu dia obrolan kita bersama Bapak Khairul Anwar. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama siapa? Tungguin aja.